saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan, silahkan. Silakan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya. Wahyu 22 ayat yang ke-18 ya dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang artinya adalah, kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini. Maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Kak Bang Edis tahu nggak? Orang Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka. Bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca kitab ini bingung. Oh, ini kok Bapak, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah, ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah, kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak akan kebingungan. Saya yakin itu. Jadi Bang Edis dan saya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama ya. El. Oke, penutup dari saya juga ya. Di dalam, saya lanjutin yang tadi, yang ayat yang kamu kutip juga itu kan. Barang siapa yang menambahi, maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengurangi, maka akan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang, ini dalam sudut pandang saya ya. Bible yang kita beritakan, biarlah yang demikian itu adanya. Tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat, ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib. Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Tritunggal. Itu menurut abang, tapi saya tegaskan, Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan abang. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang menghakimi saya, Dia yang menghakimi Bang Edis, Dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, Dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Cuma doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis. Amin. Begitu juga doa saya juga,
Kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke. Oke, saya rasa gitu aja ya. Oke. Oke, terima kasih Thank you, teman-teman. ya. Teman-teman jangan